Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik nanda sekalian, untuk lebih mengefisienkan waktu, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana sesuai dengan informasi yang telah Bapak sampaikan melalui grup WhatsApp, jaringan sementara terganggu. Baik nanda sekalian, seyogyanya pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak didampingi oleh teman kolaborasi Bapak, yaitu Ibu Sumiati, namun sepertinya Ibu terkendala dengan jaringan sehingga tidak bisa bergabung dengan kita saat ini. Yang sejatinya beliau yang harusnya menjadi moderator pada kegiatan ini. Baik, nanda sekalian yang sama-sama kami banggakan, insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan mencoba untuk sedikit berbagi kepada ananda sekalian di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan coba berbagi terkait dengan kegiatan yang Bapak ikuti, yaitu Sagu Sasmed ya, semua guru, semua siswa mahir tablet. Yang dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang besar, yaitu Samsung ya. Oke, kalau saya bertanya kepada Anda sekalian, silahkan ditulis di kolom komentar. Kira-kira ada yang di sini menggunakan HP Samsung atau menggunakan tablet Samsung? Ada atau tidak? Ada? Oke, jadi ini ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan coba melakukan pengenalan terkait dengan tablet Samsung dan membuat video animasi menggunakan aplikasi Ronder Forest. Ya, suara saya jelas, Nak? Iya, Pak. Oke. Baik. Oke, langsung saja ya. Di masa pandemi ya, baik guru, pengusaha, peserta didik, apapun profesinya dituntut untuk memanfaatkan yang namanya teknologi ya. Di mana teknologi di masa pandemi seperti sekarang ini itu sangat penting ya bagi semua kalangan ya, baik dia dari berbagai profesi ya, baik pengusaha, pendidik, pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Pokoknya semua ya. Tidak ada terkecuali yang kemudian saat ini sangat ketergantungan terhadap keberadaan teknologi itu sendiri. Slide saya tampil, Nak. Ada muncul? Ada muncul, Nak, slide saya?
Pak. Slide, ada muncul slide-nya? Muncul, Pak. Ya, ada ya? Oke. Baik, saya ingin lebih memperdalam lagi. Saya stop sharing untuk ini. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tablet Samsung ya. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, ini kelihatan nah ya di layarnya masing-masing? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi di awal slide ini ada sebuah bahasa, mari bertransformasi majukan pendidikan Indonesia. Ya, jadi memajukan pendidikan itu di saat seperti sekarang ini tentu wadah kita adalah teknologi. Ya. Yang dimana teknologi yang kita atau alat teknologi yang kita gunakan bisa dia HP, bisa dia tablet, bisa dia laptop, bisa dia notebook atau MB. Yang jelas semua perangkat teknologi ini harapan besarnya adalah bagaimana kita bisa terfasilitasi untuk mendapatkan proses pendidikan yang maksimal. Ya, sehingga guru di sebuah instansi pendidikan atau instansi pendidikan itu diharapkan menjadi motor penggerak ya, yang mampu menginisiasi transformasi digital di sebuah sekolah. Ya, di mana sekarang ini Nanda sekalian dan Bapak Ibu guru wali kelas yang sempat bergabung pada hari ini, guru adalah merupakan sosok inisiator yang bisa merubah paradigma pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini. Kenapa? Karena guru dituntut untuk selalu mengupgrade pengetahuan mereka terkait dengan teknologi itu sendiri. Di mana ketika guru di masa sekarang ini mereka tidak mengenal teknologi atau gaptek, maka yakin dan percaya proses pembelajaran yang dilakukan akan terhitung proses pembelajaran yang konvensional atau tradisional dan bahkan membosankan bagi peserta didik. Namun, bagi guru yang selalu mengupgrade pengetahuannya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga, terutama yang melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, dan lain-lain sebagainya, maka tentu akan lebih mudah di dalam mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan teknologi. Salah satunya yang akan kita bahas sebentar adalah bagaimana cara membuat video animasi menggunakan aplikasi Render Forest. Ya. Namun sebelum kita masuk pada penggunaan aplikasi tersebut, kita perlu mengenal salah satu produk teknologi ya, yang dimana produk teknologi ini dia adalah tablet Samsung ya, dimana seperti yang kita ketahui bersama, Samsung ini adalah salah satu perusahaan yang dimana dalam pemenuhan pasar nasional maupun internasional untuk memproduksi alat teknologi atau alat komunikasi berupa HP dan tablet itu memiliki berbagai macam variasi ya, dimana kita bisa lihat di sini ya, dimana ada tab A8 yang dikeluarkan pada tahun 2019, ada tab A8 2019 with pen, ada tab S6 Lite 64 GB, ada tab 56 Lite 128 GB. Ya, jadi dia memiliki berbagai macam tipe ya. Dan yang paling penting dari semua ini adalah bahwa tablet ya itu sangat ya. Oke, jadi produk
produk Samsung ini adalah produk yang tentu memudahkan kita dalam proses pembelajaran ya, di mana tablet ini bisa memudahkan kita, bisa kita bawa kemana-mana ya, bisa pada saat kita berada di luar rumah ya, atau sedang ikut bersama dengan orang tua ke tempat kerja, karena kita proses belajarnya jarak jauh, kita bisa lebih mudah di dalam penggunaan daripada tablet Samsung ini. Namun tentu ada kendala yang kadang muncul. Ya. Ya nak? Suara saya putus-putus. Oke, sudah jelas? Oke. Jadi ya terkadang ada 3 permasalahan yang kadang-kadang muncul dari peserta didik ya. Siswa harus membawa banyak buku di tas. Ya, ini kalau kita berbicara tentang penggunaan teknologi, maka ini terhitung sudah sangat ketinggalan sekali. Karena zamannya sekarang adalah teknologi. Hampir semua hal yang kita butuhkan itu bisa kita akses di Google ya. Baik dia materi, pelajaran, maupun informasi-informasi yang lainnya yang kita butuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Begitu pula perlu banyak ballpoint untuk membuat catatan menarik ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan tablet Samsung, maka akan lebih mudah karena kita tidak lagi menggunakan pulpen untuk mencatat ya. Kita tinggal menulis catatan penting ya, yang berkaitan dengan pelajaran yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kita sedikit lebih hemat tentang penggunaan kertas. Dan yang tentu yang terakhir adalah lebih efisien waktu. Ya. Jadi penggunaan waktunya itu lebih mudah. Kalau buku kita harus siapkan terlebih dahulu. Kalau kita punya tablet, tinggal kita nyalakan dan kemudian kita koneksikan dengan internet, maka kita akan lebih mudah mengakses segala sesuatu. Oke. Kemudian di balik 3 permasalahan tadi yang memudahkan kita ya dari penggunaan tablet, ada juga kadang-kadang kekhawatiran ya. Bagaimana jika tablet itu rusak atau hilang ya. Jadi kita diberikan kemudahan di sini untuk membackup data kita ya. Jadi kita menyimpan cadangan data kita. Sekarang sudah banyak ya Anda sekalian, kemudian yang bisa memudahkan kita, apalagi kalau kita punya akun Google yang terkoneksi dengan Google Drive, itu sangat memudahkan kita untuk menyimpan berbagai data penting ya. Sehingga laptop kita atau tablet kita tidak lagi terlalu berat dengan beban berbagai file yang ada. Kemudian bagaimana dengan kesehatan mata anak ketika menatap layar tablet? Nah, tentu di sini ada beberapa solusi yang ditawarkan ya. Jadi blue light filter ya. Jadi kita memberikan tampilan yang lebih aman, yaitu dengan memberikan tampilan light filter warna biru, kemudian sesekali alihkan perhatian. Jadi jangan juga terlalu fokus ya, gara-gara kita berada di depan tablet kemudian kita tidak sampai berkedip ya, atau pandang kita terfokus ya, tidak seperti itu juga ya. Kemudian bagaimana bila anak mengakses situs-situs yang tidak sepantasnya. Jadi di sini dia punya ada namanya blokade ya, jadi dia punya akses yang bisa kita tutup, namanya Samsung Knox ya, yang ada di tablet. Baik, ini sepintas terkait dengan Samsung ya, yang saat ini kalau kita coba untuk mencari di berbagai literatur itu atau informasi ya, Samsung ini adalah salah satu perusahaan yang cukup gesit di dalam melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan ya, terutama di pedesaan ya ataupun di perkotaan. Itu sudah banyak HP ya atau tablet bantuan dari pemerintah itu yang dibeli ya dari hasil kerjasama dengan pihak Samsung itu sendiri. Kemudian bagaimana sekolah mengupayakan perangkat untuk siswa ya. Jadi memang perlu sekali bagaimana sekolah memfasilitasi para peserta didik,